Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PBG batch 4 2025. Mohon izin perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Rizky. Saat ini saya tercatat sebagai salah satu mahasiswa PBG dalam jabatan transformasi batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan NIM 1870213254832. Hari ini Senin tanggal 2 Februari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja PPG di SMP Al-Furqon MK Tebu Ireng Jombang pada kelas 9 mata pelajaran PAI materi beriman kepada Qadha dan Qadar dengan menggunakan metode problem based learning atau PBL. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Hadir semuanya ya? Iya. Saya absen dulu, nanti habis absen nanti saya cek apa namanya seragamnya. Kira-kira nanti seragamnya ada yang saya absen dulu ya. Iya. Ahmad Jaka Klofamil, Hadir. Ahmad Azam Al-Farisi, Hadir. Ahmad Mikhail, Hadir. Ali Rafra Al-Mustafa, Hadir. Asmi Nabil, Hadir. Denendra Kenzi, Hadir. Fikri Arifuddin. Hadir. Cek seragamnya. Saya coba, saya lihat seragamnya. Saya lihat pakai sabun enggak? Oh ya, bagus. Pakai sabun? Oh iya. Oh, ini belum dimasukkan, oh sudah. Sip. Oke. Sebelum saya mulai, saya minta ketua kelasnya untuk menyentuh. Ketua kelasnya? Oke. Silakan dipimpin. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bil fahmi warzuqna ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih untuk ketua kelasnya ya. Alhamdulillah sudah selesai doa. Sekarang saya lanjutkan sebagai bukti cinta kita kepada tanah air Indonesia. Saya minta nanti semuanya berdiri.
tidak baca Pancasila bersama-sama. Siap? Siap. Silakan berdiri. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan duduk. Hari ini kita akan membahas materi beriman kepada kodok dan kodok. Apa yang pernah mendengar sebelumnya? Pernah ya? Waktu SD, waktu MI? Pernah ya? Sekarang saya tanya, apa maksudnya? Apa maksudnya kodok dan kodok? Ada yang tahu? Ya kamu dulu. Takdir Allah. Oh, takdir Allah, bagus. Ada lagi yang tahu? Angkat tangan ya. Allah. Apa? Ketentuan Allah, bagus. Ada lagi? Ketetapan Allah. Oke, tadi sudah ada beberapa yang menjawab. Itu pengertian secara singkat, secara umum. Nanti saya akan menyampaikan lebih jelas, lebih rinci. Jadi hari ini tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu mendeskripsikan pengertian iman. Yang kedua, mendeskripsikan pengertian kodok dan kodar. Nanti ada iman sendiri, ada kodok dan kodar sendiri. Yang ketiga, menganalisis macam-macam takdir. Jadi nanti itu takdir ada berapa macam. Yang keempat, mengidentifikasi hikmah beriman kepada kodok dan kodar. Jadi hikmahnya itu nanti apa saja nanti kita akan bahas. Yang kelima, mengidentifikasikan contoh perilaku dari perwujudan beriman kepada kodok dan kodar. Jadi nanti kalian cari apa kira-kira perilaku yang mencontohkan bahwa kita itu beriman kepada kodok dan kodar. Sampai sini paham? Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan sedikit materi dari beriman kepada kodok dan kodar. Beriman kepada kodok dan kodar adalah salah satu dari rukun iman. Rukun iman yang beberapa? Yang keenam. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, itu salah satu dari rukun iman yang ada 6. Setelah ini saya akan membagikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan secara berkelompok. Nah, kalau ini siswanya ada 17, jadi nanti ada yang 3, ada yang 4 mungkin gitu ya. Nanti berkelompok mungkin lebih mudah nanti sesuai untuk absen aja biar tidak terlalu lama. Paham ya? Ya. Nah, silakan sekarang kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nanti kalau sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing nanti akan saya berikan tugas. Oke? Siap? Silakan. Tidak. Biasanya gabungnya jangan terlalu banyak nanti biar tidak. Kamu ada sini tapi Tiga di sini, bisa nampak. Tadi dibuat saya Vigo geser di sana. Vigo geser di sana. Enggak, saya kira
Oke, terima kasih. Ini ada beberapa permasalahan, ada beberapa soal yang harus kalian jawab. Nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kamu cari jawabannya. Kira-kira jawaban yang sesuai itu apa? Paham? Jangan lupa nanti dikasih nama setiap kelompoknya ya, agar nanti saya mudah untuk menentukan nilainya. Sudah dapat semuanya? Ya. Coba dibaca dulu. Kira-kira tugas yang saya berikan, permasalahan yang saya berikan itu kira-kira mudah apa? Susah? Hah? Lumayan? Susah? Oke. Sekarang silakan didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya masing-masing. Silakan dimulai. Gimana? Susah apa enggak? Susah Pak? Lumayan Pak. Ya, diskusikan dulu sama teman-temannya. Ada masalah? Aman ya? Di sini aman? Aman. Saya? Oke, silakan dilanjutkan. Gimana? Udah apa susah? Udah ya? Oke. Silakan dilanjutkan. Ada yang bisa saya bantu? Aman ya? Aman. Oke. Oke, diskusi saya tutup. Sudah selesai semuanya? Oke. Kalau sudah selesai, nanti saya minta tolong maju satu kelompok, maju untuk mempresentasikan, membacakan hasil dari diskusinya. Dimulai dari kelompok nomor 1, apa nomor 5, apa aja atau gimana? Nomor 1 aja ya, biar mudah. Oke. Sekarang saya minta kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya di depan. Silakan. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan pengertian iman. Pengertian iman adalah pengertian dari iman adalah keyakinan yang kuat di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Keyakinan di dalam hati gitu ya, kemudian diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dengan perilaku. Oh, amal perbuatan, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sini, agak sana sini. Kelompok 2, silakan. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jelaskan pengertian kodok dan kodar. Ya. 1. Kodok adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ada sejak dari zaman azali. Zaman azali adalah zaman sebelum diciptakan alam semesta. Sedangkan kodar adalah wujud dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terjadi pada diri makhluknya berdasarkan ketetapan yang sebelumnya sudah ada. Oh ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 mana? Oh ini kelompok 3. Iya, silakan maju. Ini. Apa ini?
Simpan lagi kok. Kelompok 2, kelompok 3. Dapat soal nomor berapa, Mas? Nomor 3. Silakan dibaca nomor 3. Soal nomor 3. Sebutkan macam-macam takdir. Jawabannya adalah takdir dibagi menjadi 2. Di antaranya adalah 1. Takdir mubrom, yaitu ketetapan Allah yang bersifat mutlak, pasti terjadi dan tidak dapat diubah oleh manusia melalui usaha apapun. Yang kedua, Yang kedua adalah takdir mu'alaq, yaitu ketetapan Allah yang masih menggabungkan peran manusia, artinya dapat diubah melalui ikhtiar atau usaha, doa dan tawakal. Tadi yang pertama apa? Takdir mubrom. mubrom. Itu sifatnya mutlak ya. Yang kedua takdir mu'alaq yang bisa diubah dengan usaha atau ikhtiar manusia. Itu bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 dulu apa 5 dulu? 4 dulu, ayo Pak. Masih silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan menjawab soal nomor 4, yakni tulislah hikmah beriman kepada Allah dan qadar yang akan dibacakan oleh Mas Ramadan. Apa tadi soalnya? Hikmah. Tulislah hikmah Oh iya, beriman hikmah. kepada Silakan. Allah. Silakan. Jawabannya ialah hikmah dari beriman kepada qada dan qadar adalah membentuk mental yang kuat, mendorong ikhtiar atau usaha yang maksimal dan diiringi dengan tawakal, serta menumbuhkan rasa syukur dan ikhlas atas segala ketetapan yang Allah berikan, sehingga kita terhindar dari sifat sombong, iri dan putus asa. Sudah, yang terakhir tadi sehingga kita terhindar dari Sifat sombong, sifat iri, sombong dan ya, bagus. Silakan duduk kembali, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Sudah ya. Oh, masih ada kelompok 5. Kelompok 5, silakan kelompok 5. Kelompok 5 ini soal terakhir ya. Nomor 5 ya. Oke, sini masih ada kakak sini, ke sini. Oke. Bisa jalan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan menjawab soal nomor 5, yakni berikan contoh perilaku yang menunjukkan beriman kepada Allah dan qadar. Laku ya. Contoh perilaku yang menunjukkan beriman kepada Allah dan qadar adalah ada beberapa. Yang pertama, berikhtiar dan bekerja keras, yaitu dengan melakukan usaha sungguh-sungguh dan maksimal. Dan yang kedua akan dilanjutkan dengan teman saya. Bertawakal yaitu dengan menyerahkan hasil akhir usaha kepada Allah setelah melakukan usaha. Yang ketiga, bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan dan bersabar ketika mendapatkan musibah. Yang pertama tadi apa? Tiada Berikhtiar. Yang kedua tadi tawakal. Yang ketiga bersyukur. bersyukur. Cuma 3. Oke. Cukup. Oke, terima kasih tepuk tangan kelompok 5. Alhamdulillah tadi sudah selesai diskusinya. Saya berikan beberapa soal dan tadi sudah dipresentasikan oleh teman-teman sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan alhamdulillah tadi hasilnya bagus-bagus dan alhamdulillah kurang lebih sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah saya sampaikan di awal. Saya tegaskan untuk materi ini beriman kepada qada dan qadar. Dari apa yang telah dipresentasikan atau dibacakan hasil dari diskusi teman-teman kalian tadi sudah paham kira-kira? Sudah paham? Sudah paham ya? Oke, saya ulangi lagi. Yang pertama tadi ada beriman. Iman itu apa? Iman adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan
diwujudkan dengan amal perbuatan. Itu iman. Kemudian karena hari ini beriman kepada qada dan qadar, maka kita harus yakin, diucapkan dengan lisan, diwujudkan dengan amal perbuatan, bahwa kita itu percaya kepada qada dan qadar. Secara singkat, qada dan qadar itu adalah takdir. Takdir tadi dibagi menjadi berapa? Menjadi berapa? Menjadi dua. Masih ingat apa yang disampaikan teman kalian tadi? Yang pertama, takdir kubro, takdir yang sifatnya mutlak dan tidak bisa diubah dengan usaha apapun oleh manusia. Dan takdir yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ialah takdir yang masih bisa dirubah dengan usaha, dengan ikhtiar, dengan doa yang dilakukan oleh manusia. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak ada ya? Sudah paham semuanya? Oke, sudah paham. Terakhir sebagai penutup, sedikit pesan dari saya bahwa kita semua hidup di dunia ini butuh dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh bimbingan, kita butuh arahan. Makanya kita diberikan rukun iman. Yang pertama tadi rukun iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab. Kemudian empat iman kepada Rasul. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir iman kepada seperti yang disampaikan oleh teman kalian tadi, yang pertama kita harus berusaha, kita harus berikhtiar. Sebagai murid, apa yang harus dilakukan usahanya? Belajar. Orang yang kerja, apa usahanya? Dia kerja yang baik, kerja yang sungguh-sungguh. Yang kedua tadi apa? Bertawakal. Apa bertawakal? Pasrah, menyerahkan semua urusan kepada Allah. Setelah kalian belajar, setelah kalian bekerja, baru kita pasrah. Untuk hasilnya biar Allah yang menentukan. Yang ketiga tadi apa? Bersyukur. Kita harus bersyukur. Apapun hasil yang kita dapatkan, sedikit atau banyak, enak tidak enak, suka atau tidak suka, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak kita itu bersyukur bahwa hari ini kita diberikan kesehatan, mata kita sehat, tangan kita sehat, kaki kita sehat, bisa berjalan dengan normal. Sampai sini, terima kasih. Kita akan lanjutkan materinya di pertemuan yang akan datang. Kita lanjutkan di minggu depan. Semoga kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga orang tua kita diberikan kesehatan. Sebelum saya akhiri, mari kita tutup pertemuan hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Untuk berdoa silakan kepada Untuk mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni stauda'tuka ma qara'tu fardudhu ilayya inda hajati ilayhi birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya dan mohon maaf